Naisa telah habis-habisan berusaha untuk bergegas secepat yang dia bisa. Dan dia pikir dia masih memiliki keunggulan kekuatan. Kekuatan iblis di luar tidak terlalu kuat. Ini bisa dilihat dari energi iblis pada mereka sendiri. Selain titik ini, ada titik lain yaitu jarak. Saat ini, Naisa hanya perlu bertarung di garis lurus untuk melarikan diri sebelum pengepungan selesai. Sedangkan iblis di luar perlu mengelilingi seluruh kamp untuk menyelesaikan pengepungan kali ini. Kesenjangan kekuatan dan jarak membuat Naisa merasa bahwa pelariannya kali ini hampir pasti. Adapun Kacu, yang telah bernegosiasi dengannya, dia telah lama kehilangannya. Hanya karena kekuatan Kakyu tidak cukup, jika dia mengikutinya, itu akan menjadi beban. Sekarang saatnya menentukan pilihan, dan Naisa tidak ragu-ragu. Melihat bagian belakang Naisa pergi, Kacu menghela nafas tak berdaya, lalu melihat kembali ke tim iblis yang seperti naga panjang yang bergegas keluar. Pada saat itu, Kacu tiba-tiba sedikit menutup pupilnya. Lalu dia mencibir. Jika kamu ingin lari, kamu terlalu jauh di belakang. Melihat dia mendekati gerbang kamp tempat dia melarikan diri untuk terakhir kalinya, dahi Naisa sudah berlumuran keringat, bahkan sisik di tubuhnya pun mengepul. Kecepatannya sudah sangat cepat. Dalam periode puluhan napas yang singkat ini, Naisa mempertahankan rasionalitas ekstrim, dan menggunakan upaya terbaiknya setiap saat, mengerahkan kekuatan dan energi sihir seluruh tubuhnya, sehingga kondisinya dalam kondisi terbaik. Paling-paling, peregangan ini juga yang tercepat yang pernah dia rekam. Ketika dia menekan satu tangan di pintu keluar gerbang kamp, terengah-engah, berpikir bahwa dia akan dapat melarikan diri, pupil matanya perlahan melebar. 5 anggota tim terakhir telah berkumpul di luar kamp, dan di bawah kepemimpinan kapten, kelimanya telah bubar sedikit. Mustahil, hati Naisa penuh dengan rasa tidak percaya, dia tidak bisa mempercayai matanya. Memutar kepalanya untuk melihat perjalanan kamp yang berbentuk busur, dan kemudian melihat kembali perjalanannya sendiri, dia yakin itu adalah garis lurus. Ini tidak mungkin, Naisa tidak peduli tentang terengah-engah, dan mata vertikalnya menatap langsung kelima iblis di sisi yang berlawanan, dengan hati-hati mengamati energi iblis pada mereka, dan memastikan bahwa penilaiannya benar, dan kekuatan iblis-iblis ini tidak banyak. Lebih buruk daripada dia ingin pergi. Saat ini, Naisa semakin bingung. Metode yang aneh, memikirkan Feng Tianxing yang pernah bertemu sekali sebelumnya, Naisa merasakan gelombang ketakutan di hatinya. Tekanan padanya terlalu berat, dan tidak ada yang bisa melihat kekuatannya dengan jelas. Tetapi aura yang terkandung di dalamnya seperti samudra luas yang tidak pernah bisa melihat ujungnya. Monster seperti itu sendiri sudah cukup untuk menakut-nakuti orang. Dan sekarang bawahannya telah secara akurat menunjukkan kekuatan di balik kekuatan mereka yang bukan milik mereka. Naisa tiba-tiba mundur selangkah. Dia memikirkan nasib masa depannya. Raja Iblis, itu adalah penghargaan posisi individu tingkat tertinggi di bawah Kaisar Iblis. Tidak mudah bagi klan Iblis manapun yang bisa mendapatkan gelar Raja Iblis. Dan ciri mereka yang paling menonjol adalah kekejaman mereka. Raja Iblis secara langsung mematuhi penguasa tertinggi, dan perintah yang dikeluarkan oleh tingkat tertinggi seringkali sangat ketat, sehingga mereka tidak dapat membantu mereka. Mereka hanya dapat bertindak keras untuk menyelesaikan masalah dan perselisihan ini. Dan sekarang Feng Tianxing, Raja Iblis Zhenwu yang baru diangkat, baru saja menerima perintah Jia Luo untuk melatih pasukan. Punggung Naisa basah oleh keringat. Ini untuk mengambil nyawa mereka dan menggunakan metode pelatihan yang paling kejam untuk melatih mereka menjadi tim yang kuat. Dan Martial Lord Demon Lord miliknya secara alami tidak akan melaporkan kerugiannya. Baginya, ini hanyalah ide buruk angka besar atau kecil. Tapi bagi Naisa, itu semua adalah kekayaan dan hidupnya. Pada saat ini, Naisa tiba-tiba mengertakkan gigi, dan matanya dengan cepat melewati 5 setan di depannya. Dia sangat ingin melihat kekuatan sebenarnya dari iblis-iblis ini. Karena saya tidak bisa lagi menyelinap keluar, bunuh saja. Bahkan jika He Feng Tian bertindak sebagai musuh di masa depan, bahkan jika dia mati kali ini, dia akan mati di jalan mengejar kebebasan. Setidaknya dia tidak akan mati dirugikan di tangan Raja Iblis Zhenwu. Naisa mengertakkan gigi, memeriksa waktu, dan langsung berlari ke depan, seolah berubah menjadi pita, dan langsung keluar dari kamp. Langit terlalu mencolok. Sama sekali tidak bisa terbang. Naisa memilih terbang mendekati tanah. Meskipun mereka berlima, tujuanku adalah melarikan diri, bukan melawan mereka sampai akhir. Saya baru saja terbang jauh-jauh ke sini, dan saya kelelahan. Dan mereka sama-sama kelelahan. Selain itu, mereka tidak mengetahui medan di sini, dan di mana mereka dapat meminjam kekuatan, tempat mana yang dapat menghalangi garis pandang. Semua ini adalah kelebihannya. Saat ini, otak Naisa kembali bekerja dengan cepat, menganalisis rute pelarian yang paling menguntungkan dengan kecepatan tercepat. Melihat kelima iblis itu hanya berdiri diam, Naisa langsung bergegas menuju iblis terlemah di antara mereka. Klan bergegas pergi. Saat dia menyambar sisi iblis itu, Naisa mengangkat kepalanya dengan bangga. Sekelompok sampah, mereka benar-benar tidak bisa menghentikanku. Tuan, saya akan meretas hadiah Jia Luo hari ini dan terbang.
Biarkan saya melihat siapa di antara Anda yang dapat menghentikan saya. Kebanggaan di hatinya hanya bertahan sesaat, dan hati Naisa pun tidak tenang kembali sesaat. Karena ketika dia melihat setan yang menyamping menjauh, dia tidak merasa panik sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia melihat seekor kelinci lari ke perangkap pemburu. Pada saat ini, Naisa tiba-tiba menegakkan tubuhnya, kakinya terjerembab ke tanah dengan keras, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk memperlambat. Sampai saat dia berhenti, dia merasakan, di depan pipinya, seperti ada angin sepoi-sepoi yang membelai. Setelah embusan angin ini, tanduknya telah dipotong, melewati garis pandangnya, dan jatuh ke tanah. Meneguk, menelan ludah, Naisa gemetar, tidak berani bergerak. Setelah sekian lama, dia akhirnya mendengar kata-kata di belakangnya. Hei, anak ini cukup pintar. Mengapa kamu tidak menyimpannya untuk Laksamana Feng? Tidak, dia harus ditangani oleh Tuan Zhen Wumojun. Kurasa tidak apa-apa. Tuan Zhen Wumojun paling menyukai bakat seperti itu. Mungkin dia akan lebih tinggi dari kita di masa depan, tapi terlalu angan-angan untuk menjadi seperti kita. Jangan menakuti dia. Siapa namamu, Klan Iblis? Mundur 3 langkah dan datang padaku. Aku akan membawamu menemui Laksamana Feng. Kupikir Laksamana Feng sangat tertarik pada orang sepertimu. Mungkin aku bisa menyelamatkan hidup Anda. Naisa mengangguk hampir putus asa. Semua keuntungan yang dia pikirkan, semua hasil yang dia pikir akan tercapai, menghilang saat ini juga. Dengan setengah tanduk terkerasnya terpotong, Naisa benar-benar menyerah. Setelah menghadapinya secara pribadi, Naisa akhirnya mengerti betapa mengerikannya tim iblis ini. Bahkan jika ada jutaan setan di kamp, itu tidak cukup untuk membunuh mereka.